Malam itu hujan turun tanpa henti. Rina baru saja pindah ke apartemen lamanya yang kosong selama bertahun-tahun. Di antara suara hujan dan langkah kakinya di lorong sepi, hanya satu hal yang mengganggunya. Lampu di lantai 4 yang terus menyala. Padahal lantai itu seharusnya kosong. Hari-hari berikutnya, Rina mulai merasa ada yang aneh di gedung itu. Setiap malam, ia menelusuri berita tentang Set Tower Fire, kebakaran besar yang menewaskan belasan orang, di gedung yang sama tempat ia tinggal sekarang. Dan di setiap artikel, lantai yang terbakar selalu lantai 4. Malam itu, hujan turun lagi. Rina belum bisa tidur. Dari arah dapur, terdengar suara gesekan, pelan, seperti seseorang menyeret kursi di ruangan sebelah. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu cuma suara pipa air. Tapi langkahnya terus membawanya menuju sumber suara itu. Di depan pintu gelap, ada bunyi pintu terbuka. Dan untuk sesaat, ia merasa seseorang di dalam sana sedang menatap balik dari kegelapan. Sejak malam itu, Rina tak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali menutup mata, ia mendengar suara langkah dari lorong dan bunyi lift yang berhenti di lantai 4, lantai yang seharusnya kosong. Rina mulai mencari tahu. Di internet, ia menemukan berita lama. Set Tower Fire, kebakaran misterius. 13 tewas terjebak di lantai 4. Foto bangunan yang terbakar itu identik dengan apartemennya sekarang. Malam berikutnya, Rina menatap keluar jendela. Di gedung seberang, lampu di lantai 4 menyala satu persatu. Lorong itu tak seharusnya ada, tapi lift berhenti di sana, dan pintunya terbuka dengan sendirinya. Udara dingin menerpa wajah Rina. Ia melangkah keluar dengan ragu. Dindingnya lembab, bau gosong samar tercium di udara. Saat ia berjalan, setiap langkah terasa menggema aneh. Seperti ruangan itu lebih besar dari seharusnya. Lampu-lampu di langit-langit berkedip. Dan setiap kali ia berpaling, lorong di belakangnya tampak berubah arah. Ia mulai berlari, tapi pintu yang sama terus muncul di depannya. Tak ada ujung, hanya lorong yang berputar, dan bayangan dirinya yang terus mengikutinya. Entah berapa lama Rina berlari. Nafasnya tersengal, langkahnya berat, tapi lorong itu tetap sama. Tiba-tiba, semua lampu padam. Dalam gelap total, ia hanya mendengar napasnya sendiri, dan suara lift berdenting pelan di belakangnya. Ketika lampu menyala lagi, Rina sudah berdiri di dalam lift, meski tak ingat kapan ia masuk. Angka di layar menunjukkan 4, tapi setiap detik angka itu berubah sendiri. 5, 6, 7, 13. Lift bergetar, lalu berhenti dengan hentakan keras. Pintu terbuka. Di depannya lorong yang sama, tapi kali ini hangus. Dindingnya gosong dan udara berbau asap. Di ujung sana, sosok-sosok hitam berdiri membisu, menatapnya tanpa wajah. Rina menatap cermin lift, refleksinya masih di sana, tapi bayangannya tersenyum balik. Seminggu kemudian, penghuni baru naik lift tengah untuk pertama kalinya. Saat pintu terbuka sebentar, mereka melihat seorang wanita berdiri keluar dari lift. Matanya terbuka lebar, dan di layar atas pintu angka 13 menyala, walau tombol itu tak pernah ada.